Show, duduk bareng ngomongin 28. Yeay, kalian. Perkenalkan, nama aku Siva sebagai host dan partner aku. Halo, aku Denara sebagai host, partnernya Cipa. Oh ya Sobat 28, bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan aku lupa nih nanya kabarnya Denara. Bagaimana Denara kabarnya kamu? Kalau aku sih karena musim sekarang musim pancaroba yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi menurut aku tuh aku ngerasain imun tubuh aku itu berkurang gitu. Jadi gimana nih kabar kamu, Cipa? Kalau aku sih baik-baik aja ya, karena aku selalu menjaga imun tubuh aku. Aku selalu menjaga kesehatan aku agar tetap terjaga selalu. Oh iya, buat Sobat 28 semua, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatannya di musim pancaroba ini karena sangat penting nih untuk tetap minum vitamin biar tubuh kalian tetap sehat. Gitu ya? Harus ya. Oh ya Sobat 28, kalian tahu gak sih sebelumnya kita bahas tentang Dupan Show itu apa? Karena aku guest star kemarin, jadi aku bantu kalian untuk tahu apa sih materi kemarin Dupan Show. Materi kemarin Dupan Show itu tentang prestasi tari. Eskul tari yang ada di 28 itu termasuk salah satu eskul yang terkenal istilahnya karena eskul tari itu sudah banyak menjuarai perlombaan. Terus juga banyak menampilkan tarian untuk acara-acara besar seperti itu. Nah, di sini hadirnya kita sebagai host juga akan membahas salah satu eskul 28 yang gak kalah keren, gak kalah kece, gak kalah bersinar juga dari eskul tari kemarin, yaitu Eskul PMR SMKN 28. Halo guys. Halo teman-teman. Boleh nih perkenalkan diri kalian masing-masing dulu ya. Oke, sebelumnya salam kenal, saya Hana Fatma Putri sebagai wakil PMR dan partner saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Sabita Fenerdi selaku Ketua PMR. Halo, aku Naila Widiasti selaku salah satu dari humas. Halo teman-teman. Hai, sama. Di balik kecenya dan kerennya Eskul PMR 28 pasti ada pembina yang gak kalah kece yang sudah membimbing kalian dari awal adanya PMR SMK 28 sampai kalian bisa bersinar seperti ini. Boleh dong perkenalkan pembina kalian karena aku dan Cipa masih kurang tahu dan siapa tahu Sobat 28 ada yang belum tahu nih pembina Eskul PMR 28. Oke, jadi di balik kerennya dan kecenya PMR SMK 28 ini ada pembina kita yang gak kalah kerennya luar biasa juga, yaitu Bu Dewita. Halo Bu Dewita. Beliau berhalangan hadir di sini karena kesibukan beliau yang sangat padat juga. Jadi kita sebagai perwakilannya, semoga Bu Dewita bisa nonton kita di sini. Terus karena kita tadi udah tahu ya pembina PMR SMK 28 itu siapa, jadi aku sama Cipa nih kepo sejarah PMR berdirinya tuh kapan sih kira-kira? Mana baru banget aku cari dari beberapa pihak, nanya Bu Dewita juga, ternyata PMR udah berdiri sejak 1997. Lama banget ternyata ya. Itu ternyata dari 25 tahun PMR sudah menjadi bagian dari kita. Keren banget. Eskul yang mungkin bisa dibilang paling aktif ya dari dan paling lama di SMKN 28 Jakarta. Betul. Keren banget deh, sumpah keren banget ya Cipa, sumpah keren banget ya. Aku tuh kagum gitu loh. Oh, mereka ada pembina hebat, terus berdirinya juga ada lama dan ya betul, terus juga bisa mempertahankan prestasinya dari awal sampai sekarang 2025 masa tahun emas gitu. Oh ya, aku mau nanya nih, mengapa kalian ini nih bisa memilih Eskul PMR SMK 28? Karena kan tadi sudah dibilang ya, udah lama juga berdirinya Eskul PMR dan ada pembinanya juga nih yang keren. Kalau aku sendiri, tadi awalnya nggak ada alasan khusus dan nggak tertarik juga nih sama PMR. Akhirnya waktu itu aku sempat masuk, tapi keluar lagi karena kayak nggak minat kan.
Terus kayak makin kesini, kok teman-teman aku banyak banget prestasinya, banyak banget menang-menang juara sampai juara umum. Kenapa enggak aku coba lagi? Dan akhirnya aku coba lagi, dan siapa sangka aku jadi salah satu pengurus humas. Kalau Auren? Kalau saya pribadi, sebenarnya tuh karena saya melihat potensi saya di bidang ini, jadinya saya menekuni potensi saya di minat dan bakat saya tentunya. Lalu saya terjun ke dunia PMR, dan saya merasa ini dunia saya. Maka dari itu, saya bisa memilih alasan kenapa PMR. Saya masuk PMR itu ya karena itu. Saya punya potensi yang hebat di sini. Keren ya, Aurel tuh bisa percaya diri bahwa potensinya tuh di sini gitu. Terus dia juga berani untuk gabung ke PMR dan merasa bahwa diri PMR ini adalah dunia dia gitu. Bagaimana kalau Hana? Kalau dari saya sendiri sih sebetulnya awalnya sih iseng-iseng ya, kayak coba ikut eskul, siapa tahu kan kita tuh punya sosial juga sama masyarakat, dan juga ilmunya itu kan juga ilmu dari PMR itu kan bukan hanya untuk di lingkungan sekolah aja kan, tetapi di lingkungan besar masyarakat. Jadi kita bisa menanamkan ilmu itu di lingkungan besar masyarakat juga, dan itu sangat amat bermanfaat buat diri kita maupun orang lain juga. Dan juga jangan lupa dengan adanya eskul PMR ini kita menggali potensi kita dengan prestasi-prestasi, terus juga dengan misalkan adain acara di SMK 28 ini agar semakin jaya gitu PMR-nya dan juga sekolah SMK 28 Jakarta. Hebat. Pengurusnya tuh hebat-hebat. Mereka punya alasan sendiri, alasan masing-masing mengapa mereka memilih eskul PMR, dan alasannya tuh juga termasuk alasan yang istilahnya intinya untuk kemajuan SMKN 28 seperti itu. Karena tadi udah aku udah tahu nih sejarahnya, terus juga udah tahu kenapa kalian memilih eskul PMR. Tapi di balik kalian meraih prestasi yang banyak itu, pasti ada tantangan juga kan, sebagai kalian pengurus juga yang membimbing adik-adiknya mungkin yang baru masuk. Apa sih tantangan kalian? Tantangan terbesar kita ya kalau dari anggota-anggota ataupun pengurus untuk menggali prestasi, yang pertama itu kita harus giat latihannya itu. Nah, terkadang tuh kita kan ada bolong-bolong latihannya. Nah, itu kita improve lagi agar tuh dari teman-teman kita, ayo dong semangat, ini kan buat membangun prestasi kita juga. Nah, maka dari itu kita buktikan tuh dengan piala-piala juara umum ke adik-adik kelas kita, biar itu makin semangat gitu loh. Kemudian juga kita adain selalu evaluasi, terutama apa sih kok yang kurang gitu, kok bisa yang kemarin-kemarin itu nggak juara. Nah, kita evaluasi lagi, kita gali lagi, dan jadilah kebutuhan yang memang bagus gitu loh kalau untuk dilatihin lagi gitu. Mungkin dari pengurus lain? Atau dulu mungkin? Widi dulu mungkin. Aduh, aku mengingatkan. Jadi tantangannya juga banyak ya, karena kan kita selalu mengadakan event-event di PMR di SMK 28 ini tuh per tahun ada beberapa banyak event. Mungkin dari dana-dana yang kita cari itu kita agak keberatan untuk untuk mencari dananya, karena kita tuh dananya tuh dari hasil keringat kerja kita sendiri. Terus juga sponsor boleh dong masuk ke event kita selanjutnya. Sangat bermanfaat ya, terutama di daerah. Udah. Aku mungkin karena baru masuk kayak jadi aku belum tahu nih tantangan aku ke depannya apa. Mungkin kayak disampaikan sama Hana sama Aurel tadi, mungkin bisa menjadi kebutuhan nanti ke depannya gimana aja. Betul sekali ya. Iya, karena tadi ada yang sebut sponsor ya. Mungkin sponsor yang mau berhubungan dengan PMR SMK 28, boleh kita taruh linknya, IG-nya di bawah sini ya. Tolong dipencet. Oke, lanjut aja. Oh ya teman-teman, aku boleh tahu nggak sih apa saja pelajaran yang kalian dapat dari PMR SMK 28 Jakarta ini? Misalnya tuh kayak kegiatan yang kalian lakukan di setiap hari Seninnya, ya latihan rutinnya, bisa tahu nggak sih? Iya, siapa tahu Sobat 28 yang lain nih bisa tertarik ikut masuk eskul PMR 28 gitu.
Mungkin dari Hana. Oke, jadi untuk kegiatan-kegiatan eskul per minggu kita gitu, biasanya sih kita ngejadwalin sih hari Senin. Untuk kegiatan itu misalkan yang pertama itu kita materi dulu biasanya, materi dulu atau dimulai dari games-games seru. Karena kan biar nggak bosen ya tentunya ya. Kemudian selama di materi kita juga ada selingin praktik-praktik tuh, misalkan kayak pertolongan pertama tuh seperti apa dan juga mengobati luka habis jatuh ataupun luka bakar. Nah, itu kita contoh-contohin dan kita praktekin selama kita latihan gitu. Jadi bukan hanya materi-materi aja yang masuk, tetapi kita juga ada pastinya praktik yang misalkan untuk lomba bulan depan nih. Oke, kita pelajari sekarang dan kekurangan-kekurangan yang memang yang dari yang lain-lain kita perbaiki gitu. Terus untuk bulan-bulannya kayak misalkan udah 3 bulan berjalan, kita tuh sering adain kegiatan-kegiatan seperti donor darah ataupun bakti sosial gitu. Bakti sosial untuk masyarakat, entah kita bagi-bagi seperti apa sih namanya? Makanan, iya makanan itu juga bisa. Itu aja sih paling bakti sosial yang pengen kita jalanin terkadang dari Sama SUPMR. sebentar lagi kan kita Memasuki bulan Ramadan. Nah, biasanya tuh kita di situ juga ada kegiatan halal bihalal untuk silaturahmi kepada sama anggota pengurus maupun pembina. Dan juga tidak lupa kita mengadakan lomba juga di sekolah ini. Jadi dulu kita juga ada lomba Sejabodetabek. Itu tuh benar Sejabodetabek datang ke sini. Kita tuh benar mati-matian, bukan kita sih sebenarnya, kakak kelas kita mati-matian, dan itu diwariskan ke kita lagi. Kita akan buka lomba lagi pada bulan Mei. Insya Allah. Iya sih. Sama insya Allah. Fansnya juga nanti jangan lupa fansnya juga oke, pokoknya kita senang-senang di sini bareng PMR SMK 28 Jakarta dan seluruh keluarganya di sini. Sekolahnya. Keren banget sih. Aku dengarnya tuh kayak pengen ikut memeriahkan gitu, kayak pengen ikut kegiatan mereka juga gitu, karena kegiatan mereka itu sangat amat produktif juga, jadwalnya juga banyak gitu. Selanjutnya aku mau tahu nih, mungkin Cipa juga mau tahu, sobat-sobat 28 juga mau tahu apa aja sih prestasi yang sudah kalian raih seperti itu. Prestasi yang kita udah raih itu banyak sekali ya. Banyak banget. Cuma kan ini kita prestasi-prestasi yang kita raih dalam waktu singkat 2024-2025 ini, yang pertama tuh kita ada juara umum di SMAN 70 yang bertajuk safety. Itu kita juara umum dan memenangkan beberapa mata lomba di sana. Terus juga yang kedua tuh kita juga memenangkan juara umum lagi di SMAN 79, dan kita juga memenangkan beberapa lomba lagi, bisa lebih dari 7 mata lomba. Keren. Lalu yang ketiga kita juga memenangi juara 2 yel-yel seprovinsi pada acara Hari Donor Darah Sedunia, dan itu kita kalahnya sama Kopassus. Kayak susah banget gak sih lawan Kopassus tuh? Jangan dilawan Kopassus. Iya. Karena tadi kita udah bahas upaya-upaya yang kalian lakuin, pasti ada hambatan-hambatan juga nih yang kalian lalui untuk mendapatkan prestasi-prestasi kalian. Apa aja sih hambatannya kira-kira? Ya, jadi untuk hambatannya biasanya tuh dari anggota yang sudah mengikuti dan juga udah prepare buat kayak mata lomba itu, tiba-tiba tuh kayak nggak hadir. Tuh kayak kan jadinya memperpanjang waktu ya, sedangkan deadline kita tuh pasti banyak banget yang nggak kekejar. Jadi biasanya tuh anggotanya tuh malas-malasan. Cuma sama seperti yang tadi dibilang, biasanya tuh pasti ada hukuman sesuai dengan konsekuensinya gitu. Iya. Tuh. Kalau dari pengurus lain? Mungkin dari Didit. Cukup? Cukup? Oh, boleh lanjut berarti. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Nah, dari kehebatan kalian ini, bagaimana sih cara kalian mempertahankan prestasi-prestasi tersebut? Oke, jadi cara kita mempertahankan prestasi-prestasi tersebut dari pasti niatnya ya. Yang pertama tuh niat kita kayak kita tuh masuk PMR ini tuh bukan hanya menggali prestasi, tetapi juga untuk bersosialisasi bagaimana cara bersosialisasi baik dengan orang lain gitu. Terus juga pastinya mempertahankannya itu
dengan memperbanyak prestasi sih sebetulnya, yang latihan terus gitu, jangan bolong-bolong latihannya. Kemudian juga ada ya, jadi dengan konsisten sih kita sebagai anggota dan pengurus juga kita sebagai harus konsisten terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh PMR SMKN 28 ini. Dengan cara konsisten akan memajukan SDM para anggota maupun pengurus untuk memajukan PMR SMKN 28 ini. Keren, hebat sekali. Kalian mempertahankan prestasi tersebut. Nah, aku boleh tahu nih, lomba apa yang akan kalian ikuti di bulan berikutnya, atau kalian ada planning nih mau lomba di mana? Boleh dijelaskan ke kami dan Sobat 28 ya? Oke, jadi kita belum mengikuti lomba di bulan dekat-dekat ini, tapi kita akan mengadakan lomba di SMKN 28 ini. Iya, betul. Keren banget ya. Tapi ini notabene-nya nggak sejabodetabek kayak tahun yang lalu. Jadi cuma kayak kita kan punya fasil. Betul. Nah, fasilnya itu tuh kayak menghandle beberapa sekolah. Nah, jadi nanti para sekolah itu digabungin dan nanti kita lombain di sini. Di lombanya itu juga hari itu juga yang benar-benar latihan hari itu, kita sehabis latihan kita langsung lomba gitu. Jadi planning ke-1, planning kedua ada lagi. Apa tuh yang planning kedua? Planning Apa kedua tuh? sama, Banyak. cuma pada saat maksudnya PMR yang dipegang oleh fasil kita itu tuh kita lombain. Nah, kita tuh sebagai panitia penyelenggaranya gitu. Kalau Latgab itu kita boleh mengikuti karena manajemen panitianya tuh bukan dari kita, dari fasilitator kita gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada lomba yang diadain sama PMR SMK 28 terus panitianya kalian, itu sobat-sobat 28 yang lain tuh boleh ikutan gak sih? Atau memang khusus untuk PMR SMK 28 aja? Seperti itu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan kalian tadi latihan gabungan. maksudnya kan Enggak. kalian tadi ada mau ngadain lomba. Ya. Nah, lombanya itu kan ada lomba yang untuk kalian sendiri. Betul kan? Yang bisa kalian ikutin, sama ada satu lomba lagi kan katanya yang Yang kalian penitiannya. Iya, Nah, itu kira-kira itu lombanya memang kalian yang boleh ikut, PMR SMK 28 aja yang boleh ikut, atau siswa-siswi SMKN 28 yang lain boleh ikut atau tidak? Kalau kita yang jadi panitianya, kita tidak boleh mengikuti lomba karena tidak fair. Takutnya bakal ada celotehan yang Kurang mengenakan. iya kurang mengenakan tentunya. tentunya. Terus makanya dari itu kita menghindari celotehan itu dengan cara tidak mengikuti. Jadi kami hanya menyelenggarakan saja gitu. Biar fair. Iya, betul. Karena tadi kita udah bahas banyak ya, Cip, dari mulai awal perkenalan anggota, perkenalan pembina yang hebat, sampai kita bahas-bahas upaya-upaya, hambatan-hambatan, prestasi-prestasi, dan juga sejarah SMKN 28 PMR SMKN 28 Jakarta berdiri. Nah, kita masuk tahap puncaknya nih, puncak akhir acaranya. Jadi, apa sih harapan kalian sebagai pengurus PMR SMKN 28 Jakarta? Orang dulu boleh? Oke. Jadi harapan saya untuk PMR SMKN 28 Jakarta ini terutama semoga prestasinya semakin banyak dan semakin dikenal oleh sekolah-sekolah lain sebagai bahan inspirasi juga tentunya, dengan misalkan dengan kegiatan-kegiatan kita, donor darah ataupun bakti sosial. Kemudian juga semoga PMR SMKN 28 semakin jaya dengan kegiatan-kegiatannya. Amin, 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 amin. Kalau dari pengurus lain? Sudah cukup. Oh, cukup. Oh, jadi harapannya banyak banget sih, harapan untuk PMR SMKN 28 ini untuk memajukan generasi-generasi muda dengan dengan jiwa kemanusiaan dan jiwa Tribakti PMR dan juga tujuh kepala merahan prinsip itu sangat dibutuhkan untuk generasi-generasi muda yang ingin memasuki eskul ini tentunya. Dan juga banyak sekali harapan lagi untuk para adik-adik kita, karena target tahun ini kita merebut 3 juara umum dan juga mengadakan event-event yang lebih keras tentunya. Semangat buat kita dan juga adik-adik. Jangan lupa nanti lombanya ke SMKN 28. Jangan lupa, guys. Boleh kasih applause dulu buat PMR SMK 28.
harapan kalian untuk para anggota PMR SMK 28 Jakarta agar bisa terus mengikuti PMR tersebut dan mendapatkan berbagai prestasi? Oke, jadi harapan untuk pengurus maupun anggotanya yaitu terutama adalah komunikasi. Semoga kita selalu berjalan baik komunikasinya, karena menurut kita adalah komunikasi yang terbaik ya, adalah kunci utama. Dan tanggung jawab dengan suatu acara ataupun kegiatan yang udah dipertanggungjawabkan ke individu, masing-masing individu atau perorangan gitu. Kalau dari yang lain mungkin ada? Mungkin harapan untuk anggota saya tentunya memegang prinsip ATM Kokom. Amati, tiru, modifikasi, kolaborasi, koordinasi, dan juga komunikasi. Cakep. Juga salah satu visi saya untuk mempererat hubungan silaturahmi kepada pengurus maupun anggota, dan semangat terus untuk para pengurus dan juga anggota. Semoga para anggota PMR SMK 28 Jakarta bisa terus menjaga nama baik PMR SMK 28. Amin. Karena kakak-kakaknya ini nih hebat sekali ya. Betul. Di balik kakak-kakak yang hebat ini juga ada pembina PMR SMK 28 Jakarta yang hebat juga ternyata ya, sudah membimbing mereka sampai bisa berhasil seperti saat ini gitu. Jadi kalian buat sobat 28 yang mau kepoin nih Instagram PMR SMK 28 bisa klik link di bawah ini. Terus juga mengulas materi kemarin. Sobat-sobat 28 jangan lupa untuk nonton Dupan Show sesi kemarin ya, karena materinya juga gak kalah seru dari materi hari ini. Jadi jangan lupa mampir ke YouTube-nya SMKN 28 Jakarta gitu. Jadi karena udah di penghujung acara, terima kasih karena anggota PMR SMKN 28 perwakilan ya, itu bisa menghadiri untuk datang ke acara Dupan Show pada kali ini. Iya, ngobrol-ngobrol santai bareng kita. Siapa tahu ada yang kepo sama PMR SMK 28 bisa kepoin. Oke. Jadi karena udah di penghujung acara, kami host pamit undur diri. Saya Dena Laura Resandi sebagai host dan partner saya Siva sebagai host. Kami mohon maaf jika ada kesalahan selama kami berbicara. Terima kasih. Dadah.